alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di sore ini kita kembali dalam majelis ilmu yang dimana majelis ilmu itu kata Nabi majalasa qaumin min majlis ya illa hafat humul malaikah, tidaklah mereka duduk di majelis kecuali dinaungi oleh malaikat ya. Wa anzala sakinah, dan Allah turunkan kepada mereka sakinah ya, ketenangan. Wa ghasyiyat humur rahmah, dan Allah memberikan kepada mereka kasih sayangnya. Wa zakarallahu fiman indah, dan Allah menyebut mereka bersama atau di dekat orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, yang di dekatnya para malaikat yang ada di langit juga. Demikian bagaimana begitu utamanya majelis ilmu ya. Karena itulah hendaklah kita selalu bersemangat, selalu membina diri agar kita menjadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atas semangat kita belajar menuntut ilmu. Baik, hari ini kita akan menyelesaikan dari syarat-syarat sholat ya. Syarat-syarat sholat ya. Sebentar. Kemarin sudah dijelaskan syarat-syarat sholat ya. Apa saja? Yang pertama Islam ya. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal. Sekarang masuk yang keempat ya, yaitu masuk waktu ya. Di antaranya adalah penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di ya, rahimahullah. Beliau mengatakan wa min syurutiha ya, dukhulul waktu ya. Masuk syarat yang keempat, di antara syaratnya yaitu adalah masuk waktu ya. Jadi kalau belum masuk waktunya berarti tidak sah. Seseorang sholat maksudnya, tapi belum masuk waktunya harus diulang ya, gitu. Harus diulang. Nggak bisa ya, sholat duhur jam 11 nggak bisa. Belum waktunya ya. Atau sholat asar jam 2 gitu ya, nggak bisa. Jadi harus diulang. Kalau sholat jam segitu harus diulang lagi ya sholatnya di waktunya. Kecuali nanti kalau misalnya ya menjamak sholat ya, atau mengkosornya ya ketika menjadi musafir ya, itu lain hal ya. Tapi yang jelasnya bagaimana adalah masuk waktu sholat ya. Bagaimana dalil
tentang masuk waktu sholat ini ya, yaitu hadis ya dari Jibril, yang bagaimana Jibril itu annahu amma an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awwalil waqti wa akhirih wa qala ya Muhammad as-salatu ma baina hadain al waqtain rawahu Ahmad wan Nasai wa Tirmizi ya. Pelan-pelan ya. Dalilnya ketika permasalahan waktu sholat ini yaitu dari hadis Jibril ya, dari malak Jibril yang ketika itu mengimami Nabi ketika sholat, di antaranya pada waktu awal dan waktu akhir ya. Kemudian Jibril berkata, wahai Muhammad, sholat adalah di antara dua waktu, yaitu awal dan akhir ya. Waktu sholat ini ya. Ada riwayat Ahmad, An-Nasai dan Tirmizi ya. Nanti kita jelaskan bagaimana waktunya ya. Waktu subuh kapan misalnya. Waktu zuhur kapan, asar kapan. Nah itu nanti kita jelaskan ya. Di penjelasan khusus waktu-waktu sholat ya. Bagaimana misalnya tentang orang yang sholatnya telat ya karena ketiduran atau lupa, maka kerjakan saja ketika ia bangun ya kalau ketiduran. Kalau lupa berarti kerjakan ketika ingat ya gitu. Itulah kaifiatnya. Karena itu dijelaskan ya. Nah ini ada keterangannya. Kalau lupa urutannya ya, urutannya lupa gitu misalnya, atau tidak tahu, maka ya semampunya saja ya. Gugur kewajiban yang seharusnya diurut gitu ya. Dari duhur, asar, maghrib misalnya ya, lupa gitu ya, piraku gitu ya. Duhur, asar, maghrib gitu ya. Ya itu mah uzur ya. Akhirnya ya karena dia lupa juga ya sudah gitu. Hanya asar dan maghrib karena dia lupa ini zuhurnya tadi sholat enggak ya gitu. Nah, ya gitu. Jadi ya uzur itu mah ya. Tapi jangan sengaja ya gitu ya. Ada nanti ulur-ulur aja ya sholatnya. Nanti aja ditunda-tunda sholatnya supaya lupa, nggak bisa gitu ya, nggak boleh ya. Nah terus yang kelima menutup aurat ya. Di antara syarat sholat itu menutup aurat, satrul aurah ya. Dalilnya surah Al-A'raf ya, ayat 31 ya. Ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum inda kulli masjid ya. Wahai orang-orang yang beriman, pakailah pakaianmu yang bagus ya ketika akan masuk masjid ya. Jadi ketika akan beribadah di masjid harus pakaiannya yang bagus ya gitu. Jangan kalah ketika di hotel ya gitu. Di hotel misalnya atau di pasar ya. Pasar mah dilecek gitunya majutanya. Terus juga di gedung gitu ya. Misalnya
ai ka gedung sate manya hade gitunya. Saya gitunya pakaianna ai ka masjid mah pakaianna bolong-bolongnya lusuh gitu. Nah, itu jangan ya, jangan sampai ya. Terus juga perhatikan juga jangan bau. Nah, ini ya, yang suka bau keringat nih ya, pakai lotion gitu ya, pakai parfum gitu, bagus tuh. Buat laki-laki ya. Kalau perempuan cukup lotion saja ya gitu. Perhatikan gitu, jangan sampai bau gitunya. Ya di sieun gitu kan, ya bau pisan gitu, bau tengik gitunya. Nah, saha tanya bau tengik gitu. Nah, itu harus kita hati-hati ya, tidak boleh membiarkannya. Nah, ini ada keterangan bahwa aurat itu ada 3 ya. Ada Taurat. Ada aurat ya, yang merdeka dan sudah balik dewasa, yaitu seorang perempuan ya, maka seluruh badannya itu adalah aurat ya. Dalam sholat termasuk ya. Mau dalam sholat maupun tidak sholat ya, maka itu adalah aurat ya. Auratnya seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah itu ya dalilnya nanti ya. Baca saja ya. Ini waktu ya. Terus ada juga aurat atau aurat ya, yang mukhafafah ya ringan, yaitu anak kecil ya, yang umurnya sampai 10 tahun, yaitu cuman kemaluan dan dubur ya. Tapi harus diajarkan ya, anak-anak itu ke masjid, memakai hijab yang baik gitu ya, yang sesuai dengan syar'i gitu ya, dengan syariat gitu, ajarkan gitu. Terus juga jangan lupa ajarkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan ya, memakai pakaian yang sesuai dengan syariat Islam gitu. Perempuan memakai jilbab gitu ya, hingga menutupi dada gitu ya, hingga menutupi dada. Bawahnya pakai rok gitu ya. Jangan menampakkan kakinya gitu ya, atau tangannya gitu ya. Apalagi bujurnya itu ya gitu. Jangan ya gitu. Iya gitu ya. Makanya sebagian mengatakan bahwa perempuan pakai celana itu sebenarnya menuruti gitu ya, mengikuti laki-laki gitu ya. Jadi ikut-ikutan laki-laki gitu. Tasyabuh gitu ya. Ada yang juga mengecualikan nih celana yang lebar gitu ya, yang khusus buat perempuan ada memang, tapi itu jarang gitu ya. Ya sekarang mah ya pakai rok itu sudah optimal gitu ya, menutupi semuanya gitu. Terus lanjut ya, ada aurat yang mutawasitoh ya, ada yang pertengahan, yaitu aurat laki-laki ya. Dari mana aurat laki-laki? Dari pusar sampai ke lutut ya gitu. Jadi bedakan pusar sampai ke lutut misalnya. Berarti ya di bawahnya juga, di bawah pusar berarti aurat gitu kan. Ini mah gitunya di antara pusar dan lutut gitu ya. Gitu, sehingga ada yang kelihatan, nah itu salah gitu, salah memaknai gitu ya. Pusar sampai ke lutut gitu ya, gitu. Itu laki-laki gitu ya. Ya, sedikit lagi ya. Bahu juga adalah aurat gitu ya. Dikatakan oleh atau ada dalam Sahih Bukhari ya, bahwa para sahabat alaihissalam ya, radhiyallahu anhum, mereka menutup bahunya ya dengan pakaian sampai ketika mau sujud, bahwa perempuan dilarang melihat kemaluan gitu ya, kemaluan para sahabat gitu. Nah itu makanya kalau ketika itu tidak ada hijab antara laki-laki dan perempuan, maka dia
perempuan harus di belakang ya gitu, jangan di depan. Kalau di depan kelihatan itu ya si kemaluannya itu gitu ya. Nah gitu. Nah itu tentang permasalahan menutup aurat ya. Oh ya, dalilnya surah Al-A'raf ayat 31 ya. Ya Bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ya itu sudah tadi ya. Wahai Bani Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid gitu. Nanti kita akan terangkan bagaimana syarat-syarat yang lainnya, yaitu menghadap kiblat gitu ya. Terus toharoh ya, pakaian, badan dan tempatnya itu nanti kita terangkan. Baik, itu saja dahulu mungkin ya. Karena waktu sudah pukul 5 lebih 10 ya. Ya, mungkin itu ya yang bisa disampaikan ya. Insya Allah besok kita lanjutkan dari tafsir surah Al-Baqarah ya. Baik. Walafu minkum wa jazakumullahu khair. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia aja nak geus ganti deui ayeuna nu koneng ki. Ayo itu ka mana?